Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai gejala dan kontrol kecurangan manajemen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Imadi Agus Juliarta, nomor absen 22. Kemudian ada Ida Yundan Griana Putri, nomor absen 25. Adapun pokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama ada kecurangan dalam perusahaan, yang kedua ada pencegahan, deteksi, dan pelaporan kecurangan, yang ketiga proses pengaudit kecurangan cyber, yang keempat proses audit untuk pemeriksaan kecurangan, yang kelima ada kontrol minimum, yang keenam ada kecurangan manajemen, yang ketujuh ada kontrol kecurangan manajemen, yang kedelapan ada artikel terkait pendeteksian daripada kecurangan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kecurangan fraud dalam perusahaan. Kecurangan fraud dalam perusahaan merupakan satu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Kemudian ada pun unsur-unsur dari kecurangan itu sendiri. Yang pertama harus memuat keseluruhan unsur yang ada, seperti adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan. Jika salah satu unsur dalam kecurangan tidak ada, maka dianggap kecurangan tidak akan terjadi. Faktor pendukung pendorong kecurangan yaitu seseorang melakukan kecurangan karena situasi akan kebutuhan, lingkungan yang mengandung terjadinya penggelapan, dan karakteristik perilaku seseorang. Sifat-sifat kecurangan yaitu ada positioning, inteligensi dan creativity, confidence atau ego, coercion, deceit, dan stres. Materi yang kedua mengenai pencegahan, deteksi, dan pelaporan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan suatu peningkatan efektivitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalkan risiko kecurangan dengan cara menerapkan strategi inti kecurangan, seperti membangun struktur pengendalian intern yang baik dan mengefektifkan aktivitas pengendalian, seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi internal audit. Deteksi dan pelaporan dari kecurangan. Adapun deteksi dari pelaporan yaitu kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi melalui analisis vertikal, yaitu menganalisis item laporan, dan analisis horizontal, di mana analisis horizontal itu adalah persentase perubahan item laporan serta analisis rasio, yaitu untuk mengukur hubungan nilai item pada laporan keuangan. Yang kedua ada penyalahgunaan aset, misalnya untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Yang ketiga ada korupsi. Sebagian besar kecurangannya dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja, seperti jujur laporan dari rekan atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Materi yang ketiga yaitu mengenai proses bagaimana mengaudit kecurangan cyber. Adapun beberapa proses atau tahapan yang dapat dilakukan untuk mengaudit kecurangan cyber. Yang pertama, bekerja sama dengan manajemen dan dewan direksi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan cyber security. Yang kedua, mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko cyber security ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, mengakui bahwa risiko cyber security tidak bersifat eksternal. Yang keempat, pastikan risiko cyber security terintegrasi secara formal
ke dalam rencana audit. Yang kelima, memperluas hubungan dengan komite audit dan dewan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang cyber security dan memastikan bahwa dewan direksi tetap terlibat dalam masalah cyber security. Yang keenam, ada memperluas hubungan dengan komite audit dan dewan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang cyber security dan memastikan bahwa dewan direksi tetap terlibat dalam masalah cyber. Yang ketujuh, ada mengevaluasi program cyber security terhadap cyber security NIST framework. Yang kedelapan, carilah kesempatan untuk mengomunikasikan kepada manajemen hubungan dengan cyber security. Yang kesembilan, ada tekanan bahwa kontrol cyber security dan cyber incident response harus menjadi prioritas manajemen puncak. Yang terakhir itu mengkaji setiap staf IT atau audit dan kekurangan serta kurangnya teknologi atau alat pendukung. Materi selanjutnya yaitu mengenai program audit untuk pemeriksaan. Adapun beberapa program audit untuk pemeriksaan kecurangan. Yang pertama, ada objek audit, di mana objek audit itu memuat prosedur dalam pengadaan barang atau jasa. Yang menjadi objek audit adalah bagi bagian yang terlibat langsung dengan bagian pengadaan atau barang atau jasa. Yang kedua, ruang lingkup audit kecurangan. Ruang lingkup audit kecurangan meliputi prosedur-prosedur, kebijakan pengadaan barang atau jasa, dan kelengkapan dokumen pendukung. Yang ketiga, ada tujuan audit kecurangan untuk mengidentifikasi jenis kecurangan apa yang terjadi terhadap kegiatan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, melakukan prosedur audit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kontrol minimum. Kontrol adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana kontrol ini meliputi bentuk organisasi, kebijakan, sistem, prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal. Kontrol menjadi sasaran yang positif untuk membantu manajemen mencapai tujuan dan sasarannya. Filosofi manajemen modern sebagai bantuan, bukan sebagai penyempit ruang gerak. Karakteristik kontrol audit internal dapat mengevaluasi sistem kontrol dengan menentukan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan manajemen. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana. Selanjutnya yaitu kontrol kecurangan manajemen. Kontrol kecurangan manajemen pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Mengefektifkan aktivitas pengendalian dan meningkatkan kultur organisasi sehingga prinsip-prinsip good corporate governance dapat diimplementasikan saling berkaitan satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi stakeholders terkait. Selanjutnya yaitu ada contoh artikel penelitian terkait dengan pendeteksian kecurangan. Di sini kami mengambil judul peran audit internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud.
Nama jurnalnya Jurnal Cakrawala Ilmiah tahun 2022 dengan penulis Syifa Aulia Ramadanti dan Gina Fitri Aryasta Susilo. Adapun latar belakang dalam penelitian ini merupakan suatu organisasi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana yang berasal dari individu, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga entitas tersebut berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara periodik sebagai bentuk tanggung jawab atas seluruh dana yang dikelola untuk ditunjukkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kasus kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi tergolong cukup banyak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem kontrol internal yang diterapkan kurang tepat. Sistem kontrol internal yang tepat merupakan pelindungan terbaik suatu organisasi dalam upaya mencegah dan mendeteksi adanya tindakan penyimpangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud di perguruan tinggi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu audit internal berperan dalam menjunjung universitas guna pencapaian tujuannya dengan melakukan pendekatan untuk merancang, mengevaluasi, dan meningkatkan pengelolaan risiko, proses kelola universitas, serta efektivitas pengendalian universitas, serta audit internal berperan sebagai pengawas untuk mencegah dan mendeteksi adanya tindakan kecurangan. Selain itu, penelitian menyarankan lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, agar merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol internal secara lebih efektif dan efisien. Baik, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu kecurangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau orang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Dalam proses kegiatan menjalankan usaha atau bisnis, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dinamakan risiko bisnis. Termasuk diantaranya adalah risiko terjadinya kecurangan yang tergolong dalam risiko integritas. Menurut ACFE, kecurangan yang terjadi dapat digolongkan ke dalam 3 kategori kecurangan: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan, dan korupsi. Tanda-tanda awal biasanya muncul dalam kasus kecurangan. Walaupun demikian, munculnya simptoms tersebut belum berarti telah terjadi kecurangan. Simptoms ini dikenal dengan nama red flag yang seyogyanya dipahami dan digunakan oleh internal auditor dalam melakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin timbul sebelum dilakukan investigasi. Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut COSO, struktur pengendalian intern terdiri atas 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 13. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.